Jangan lupa ya di-subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Oke, Om Emi menanggapi kemarin ada beberapa hal, mungkin Om Emi bisa tanggapi satu persatu dulu. Ya, jadi kemarin setelah saya mendengarkan bahwa ada klarifikasi ya dari pihak Arya terkait dengan SP3 ya. Nah, itu saya menanggapi bahwa ya, SP3 itu kan kewenangan daripada kepolisian. Artinya ketika satu perkara dianggap tidak cukup bukti ya kan, maka perkara itu bisa diberhentikan proses penyelidikannya ya kan. Tetapi ketika mereka membuat satu statement bahwa dengan adanya SP3 seolah-olah Mbak Karen ini sudah melakukan atau membuat laporan palsu. Nah, ini yang saya tidak setuju. Ya, artinya mereka tidak mengerti hukum dong, ya kan? Kenapa saya mau katakan demikian? Ya, sekarang pertanyaan saya sederhana. Andai kata nyawa seseorang itu terancam akibat satu perbuatan pidana, ya kan? Apakah salah kalau dia melakukan laporan ke kepolisian? Ya kan? Kan tidak salah. Gitu loh. Nah, perkara nanti saksi-saksi yang dibutuhkan itu tidak cukup bukti bahwa memang orang itu mendapat ancaman, yaitu kewenangan kepolisian. Tapi dia berhak dong melaporkan satu peristiwa pidana yang dialami gitu loh. Dan ini mengancam nyawanya loh. Ya kan? Satu. Yang kedua, memang agak sulit karena kenapa? Pada saat kejadian kan cuma ada 5 orang waktu itu. Karen, bapaknya Arya, si Richard Klaprot, Arya sendiri, mama tirinya Arya dengan Zevi, gitu loh. Nah sekarang Zevi sudah nggak ada, artinya saksi korban yang ada pada saat kejadian itu kan cuma Karen, gitu loh. Ya kan? Jadi memang susah. Jangankan dibilang ditodong pistol, maaf saya katakan ini, ada bom pun mungkin akan susah dibuktikan karena memang tidak ada saksi yang cukup gitu loh untuk membuktikan bahwa memang Karen berada di bawah ancaman. Jadi kalau mereka mengatakan bahwa itu merupakan laporan palsu, ya mereka harus belajar hukum lagi. Karena kenapa? Di Undang-Undang Dasar 45 disebutkan bahwa setiap warga negara berhak mendapat perlindungan hukum. Jadi kalau dia membuat laporan polisi terkait dengan ancaman pidana yang dia hadapi, itu berhak dong. Jangan kita membuat satu kesimpulan hukum sendiri yang menganggap bahwa laporan yang dilakukan Mbak Karen itu sebagai laporan palsu. Gitu loh. Nah, kemudian kelanjutannya adalah mereka merasa ini laporan palsu ya. Mereka merasa akan ada implikasi hukumnya. Mereka akan lapor balik terhadap fitnah laporan palsu, gimana Om Pihak? Silakan, ya kan. Kan kita juga punya hak untuk menjawab dong. Ya, prosesnya kan nanti sama. Ya, mereka membuat LP, ya kan. Mereka akan diminta klarifikasi oleh kepolisian. Pihak kami pun sebagai pihak terlapor akan minta klarifikasi. Dan tadi saya katakan, saya berhak menjawab bahwa itu hak setiap warga negara untuk minta perlindungan hukum. Jadi kalau misalnya dia berkesimpulan bahwa ketika kamu membuat satu laporan itu harus benar, ya berarti masih kurang belajar hukum. Yang masalah Arya begitu berapi-api Om, kalau dia mengatakan kalau tidak pernah terbukti ada di rumah sakit jiwa. Ya sekali lagi memang jangankan kami sebagai orang awam ya, tapi logikanya begini deh, ya Mbak Karen hidup sama dia kalau nggak salah sekitar 7 tahun. Artinya semua peristiwa yang terjadi dengan Arya, ya itu Mbak Karen tahu, gitu loh. Ya, nah memang saya tidak pernah melihat berkas. Ya, tapi kemarin setelah saya perhatikan di TV, ada berkas yang coba ditunjukkan oleh Arya. Di situ tulisannya Rumah Sakit Dharma Wangsa. Ya, pertanyaan saya, ketika dia bisa memegang berkas itu, ya secara logika gampangnya berarti dia pernah dirawat dong di sana. Ya, lamanya berapa tahun kan kita tidak tahu. Tadi saya katakan, yang tahu kan cuma Karen dengan Arya. Mana mungkin Karen bisa tahu kalau tidak ada informasi dari Arya sebagai suaminya pada saat itu gitu. Nah, jadi kalau mereka mau membuat statement yang lain-lain ya mungkin nanti tanyakan saja ke Mbak Karen. Tapi yang pasti memang pernah itu gitu loh. Om masih berangkat dari kejadian kemarin. Saat preskon ada pihak ketiga, ada orang lain lah datang ke sana menagih hutang. Bener dari orang Karen atau gimana? Ya, tidak ada dari orang Karen. Jadi begini, ya kalau seseorang ya didatangi perkara hutang piutang yang dia hadapi, ya berarti kita bisa tahu dong, ya orang ini sudah bermasalah dengan orang, berarti kan begitu loh. Ya jadi ya itu nanti tinggal tanya saja dengan pihak yang terkait. Memang saya sempat mendengar katanya ada orang yang datang menagih hutang ya, berarti kita bisa tahu lah bagaimana kualitas si Arya lah gitu loh. Selama mendampingi Karen pernah cerita kok apa benar ada berhutang kemana-mana? Oh iya, ya dan saya punya buktinya kok. Ya,
ada cek kosong, ada gitu loh, ada. Ya, cuman kan kita tidak mau buka di sini, ya kan? Kita tahu etika lah, gitu loh. Ya nanti biarlah pihak yang merasa punya dihutangin itu ya, atau ya itu nanti yang akan bicara gitu loh. Om, kalau saya nggak salah nih ya, jadi tuh Arya punya mantan nih. Karen itu sempat komunikasi juga sama mantannya Arya yang sampai saat ini takut pulang ke Indonesia karena Arya masih berkeliaran. Itu benar nggak? Saya nggak mau berstatement banyak tentang itu karena memang saya tidak tahu. Ya, cuma artinya kalau memang itu betul, ya berarti memang Mas Arya ini punya masalah dengan orang banyak gitu loh. Yang kabarnya waktu kejadian Zeva meninggal dunia itu, kabarnya ada salah satu artis tuh yang ada di dalam unit itu. Saya juga nggak berani berstatement perkara artis tersebut ya, karena memang kan saya belum melihat dan belum ada bukti ya. Nah, tapi kalau memang kalau ditanya apa betul Arya ngontrak dengan artis tersebut perihal apartemennya, betul memang dia ngontrak gitu loh. Tapi hubungan mereka bagaimana saya tidak berani berkomentar ke sana. Om, kasus Karen kan sekarang ya boleh dibilang melebar kemana-mana. Sementara kasus utamanya adalah kematian Zevi. Iya. Ini sampai seberapa fokus Karen sebagai mama dan Om sebagai lawyer tetap strict di kasus? Oh, kita tetap akan street. Ya. Dan sekali lagi saya katakan bahwa kita juga tetap akan minta pihak kepolisian untuk melakukan penyelidikan dengan sesungguh-sungguhnya gitu. Nah, ini nyambung dikit begini. Kan kemarin dia bilang bahwa seolah-olah Karen sudah melakukan laporan palsu. Ya kan? Kan statementnya begitu. Ya kan? Saya balik dong sekarang. Ya. Boleh nggak kalau misalnya karena meninggalnya Zevi, saksi kuncinya kan cuma Arya. Ya, yang tahu. Tidak ada orang lain loh, tidak ada saksi lain loh. Ya. Nah, sekarang kalau misalnya terus Karen bilang misalnya, ya sebagai ibunya, bahwa ketika kamu memberikan kesaksian di kepolisian itu juga saksi palsu, bagaimana? Saya tanya dong. Ya kan? Jadi makanya saya bilang, jangan kita membuat statement ya atau mencari satu kebenaran dengan pembenaran gitu loh. Ya, jadi kalau mau mengatakan yang sebenarnya gitu loh. Ya, banyak kok saya dengar keganjilan kemarin yang mereka adakan konferensi pers. Contoh misalnya, ya si Nahot kan bilang katanya ketemu dengan saya, betul, dia ketemu dengan saya akuin iya. Ya, dan jangan salah, pada saat pertemuan itu, ya dia mengatakan sama saya loh, masih mungkin nggak kita ngomong baik-baik, ya kan? Kok tahu-tahu kayak begini, gitu loh. Ya. Itu saya katakan, oh ya, saya bilang masih dong. Ya, dari awal kejadian sampai dengan saat ini, detik ini saya bicara di sini, ya, tidak pernah sama sekali keluarga Arya atau bapaknya atau siapapun dari mereka yang datang ke pihaknya Mbak Karen untuk mengatakan yang sebenarnya atau minta maaf, tidak pernah. Nah, sekarang dia bilang katanya dikasih waktu 3 kali 24 jam, ya kan? Saya dengar itu 3 kali 24 jam untuk Karen minta maaf. Ya, kamu yang datang ke kami untuk minta maaf. Gitu. Jangan pernah berharap bahwa kami akan datang ke kalian untuk minta maaf. Ya, kalau kalian menganggap bahwa kalian lebih kuat, punya bukti-bukti, silakan buktikan. Ya, kami pun tidak akan tinggal diam kok, gitu. Ya, masyarakat sudah tahu kok, masyarakat sudah tahu semua. Ya, jadi tidak usahlah bersembunyi di satu bentuk seolah-olah Anda benar, ya padahal banyak kesalahan di sana. Oh, ini kan kode kasus semakin melebar ya, sebetulnya lari ke sana, lari ke sini gitu kan. Sebenarnya fokusnya cuma satu, jadi enggak guys, bahwa ini ada indikasi memang itu sengaja dibiarkan. Bisa jadi memang kasus ini sengaja dibiaskan gitu loh, supaya untuk mengalihkan kasus Zevi yang sebenarnya. Makanya tadi saya katakan, kita tetap akan fokus. Ya, terkait dengan peristiwa ada KDRT, ada pengeroyokan, itu kan kejadian sebelum Zevi meninggal. Gitu loh. Jadi jangan kemudian mereka manfaatkan ini sebagai satu bentuk momen, kesempatan untuk membiaskan kasus ini, gitu loh. Ya, kami tetap akan mendampingi pihak kepolisian, bukan kita intervensi ya, tidak. Tapi kami tetap akan mendampingi pihak kepolisian untuk mencari kebenaran sampai terungkap yang sebenar-benarnya terkait dengan kematian anaknya Mbak Karen. Karena sekali lagi, saya suka mengatakan ini, mungkin teman-teman sudah bosan dengar saya. Saya tidak pernah menuduh, saya tidak pernah mengatakan, karena Nahot pernah bilang, ya ini Nahot pernah bilang ya, ini Nahot pernah bilang bahwa kata seolah-olah kita menuduh Arya membunuh. Kapan saya menuduh Arya membunuh? Ya kan, wajar kalau
saya menduga-duga atau keluarga menduga-duga atau Mbak Karen sebagai orang tua menduga-duga wajar. Kenapa? Karena dari kejadian sampai dengan saat ini tidak pernah ada informasi tentang kematian anaknya, Mbak Karen. Itu wajar loh. Ya, boleh tanya masyarakat Indonesia. Ya, jadi kalau dia bilang itu tidak wajar atau dianggap tuduh membunuh, ya berarti dia membuat fitnah sendiri. Dia sengaja membesar-besarkan kasus ini seolah-olah Karen yang salah. Makanya saya katakan anaknya masih hidup Karen salah, anaknya sudah meninggal pun Karen salah. Ini manusia paling baik di dunia nih, si Arya nih. Iya benar. Gitu loh. Jangan lupa ya di subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya.